Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita Zoom meeting. Harusnya jadwalnya kemarin, minggu pertama. Tapi karena minggu kemarin kepotong sama foto, jadi mundur Zoom-nya nggak apa-apa. Hari ini sesuai dengan request kalian, saya mau bahas soal yang kemarin di Google Form. Yang soal hubungan sebab akibat. Nih soalnya udah saya pindahin ke PPT. Kita bahas. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Muncul nggak di layar kalian? Muncul, Bu. Oke, sip. Di mana kesulitannya menjawab soal ini? Soal seperti ini maksudnya, tipenya. Di mana kesulitannya? Coba diungkapkan. Kayaknya nggak ada yang sulit. Nentuinnya, Bu. Nentuin apa, Mario? Orang minta tentuin ABC. Tentuin apa? Betulnya. Betul atau enggaknya itu? Betul atau enggaknya? Ya makanya itu kan harus membutuhkan analisis. Makanya soal ini tingkat berpikirnya lebih tinggi dibanding dengan soal asosiasi. Kalau pilihan ganda kan lebih rendah gitu, nggak mikir pun nggak nembak juga. Jadi kalau asosiasi kan agak mikir sedikit. Nah ini lebih berpikir karena semuanya berbentuk kalimat gitu. Oke, ini contohnya kemarin ya. Ini contoh soal SD, tapi yang dibuat dalam bentuk sebab akibat. Nanti cara menjawabnya, pernyataannya itu sebenarnya nggak perlu kamu hafal. Jadi dia kayak tipe soal asosiasi yang nanti di kalau misalkan ikut UTBK ataupun UM Mandiri PTN itu di depan lembar jawabannya atau lembar soal itu ada cara menjawabnya. Jadi ini nggak perlu dihafal. Tapi lebih baik ya kalian hafal. Jadi mempersingkat waktu supaya nggak bolak-balik layarnya atau nggak bolak-balik kertasnya. Ini juga. Nah, soal yang pertama. CnH2n, ini kenapa terbalik jadinya saya nulisnya? CnH2n O2 ya. CnH2nO2. Apakah ini merupakan rumus molekul dari senyawa eter? Benar nggak? Coba ini benar dianalisis kalimat pertama benar atau salah? Coba. Eter itu kan temennya aldehid. Eter temennya alkohol. Aldehid sih. Iya nggak? Nah, kalau yang belakangnya 22 gini, ini udah masuk ke asam karboksilat. Sama ester. Kalau eter, pokoknya empat senyawa pertama, alkohol, eter, aldehid, sama keton itu masih O sendiri, nggak ada O2. Bener nggak? Coba bener nggak analisa saya? Jadi kalau misalkan ini harusnya dari rumus ini senyawanya senyawa asam karboksilat dan ester, artinya kan pernyataan ini salah. Ya kan? Iya nggak? Jadi yang pertama itu pernyataannya salah. Kemudian senyawa eter merupakan isomer fungsi dari aldehid. Benar apa salah? Eter apakah berisomer dengan aldehid? Ini nggak ada yang jawab kok. Ntar takutnya putus di internetnya. Enggak kayaknya, Bu. Enggak putus internetnya apa? Bukan itu si eter. Oke, eter itu isomernya adalah alkohol. Ya, ini udah jelas nih saya tulis di sini. Eter isomernya alkohol. Berarti yang pertama salah, yang kedua juga salah. Nah, salah dan salah udah pasti dia nggak ada hubungannya. Maka jawabannya adalah yang E. Gitu. Mudah sekali. Nah, ada prinsip masuk. Itu ya, ini yang pertama. Nanti ini PPT saya kirim kok ke kalian. Oke, jelas ya. Nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, pertanyaan yang kedua. Aldehid merupakan senyawa hidrokarbon yang banyak digunakan sebagai pemberi aroma dalam makanan. Nah, sebabnya aldehid aman digunakan dalam makanan. Coba diingat-ingat lagi kegunaan atau aplikasi dari aldehid. Apakah benar yang pertama dan yang kedua? Dan apakah mereka berhubungan kalau dia benar dua-duanya? Ayo dijawab, ayo dijawab. Ini gampang loh, ini cuma manfaat, ini gampang ngapalinnya.
Aldehid kan formalin, Bu ya? Ya, aldehid formalin. Artinya kalau formalin dia untuk apa? Udah pasti salah dua-duanya itu. Oh, pintar. Iya, Bun. Ya, jadi aldehid itu bukan sebagai pemberi aroma dalam makanan. Kalau pemberi aroma itu apa? Yang wangi-wangi, yang untuk makanan ester ya. Yang ada wangi rasa buah, wangi apa, itu ester ya. Jadi kalau aldehid itu dia lebih ke formalin. Jadi benar tadi Mario bilang untuk mayat biasanya. Dan aldehid aman digunakan dalam makanan? Jelas tidak. Jadi jawabannya adalah E. Karena dua-duanya salah. Gitu. Itu bisa. Nah, yang ketiga, reaksi pembentukan ester disebut reaksi esterifikasi. Benar nggak? Ini saya jelasin kemarin ada di PPT-nya, di videonya yang di bagian apa identifikasi senyawa ester sama asam karboksilat. Ini pada kemana sih? Pada kagak pada on kamera, pada mic-nya pada mati. Aduh. Coba, apakah pembentukan ester disebut reaksi esterifikasi? Iya, kayaknya, Bu. Iya, dari namanya kan udah jelas. Ini ester, ya kan? Ini esterifikasi. Iya. Nah, ini udah jelas, berarti ini benar. Nah, terus bawahnya, apakah reaksi esterifikasi ini dibuat dari senyawa alkohol dan asam karboksilat? Apakah benar? Coba. Di buku saya ya. Hah? Apakah dia berasal Itu dari di buku. alkohol dan asam karboksilat? Bener nggak coba? Betul, Bu, kayaknya, Bu. Betul, ya. Jadi benar, emang benar. Sekar baru masuk. Jadi benar reaksi esterifikasi itu dibuat dari senyawa alkohol dan asam karboksilat. Nah, kemarin begini ya. Misalkan aku contohin senyawa aldehid, senyawa alkoholnya CH3, CH2OH. Nah, terus ambil senyawa ya, ini bukan sih? Gini ya. Ini aldehid, aldehid ini alkohol. Nah, ini asam karboksilat. Nah, ini akan menjadi ester. Caranya gimana? Jadi nanti gini. Ini kan asam karboksilat nih. Nah, dia H-nya ini putus. Atau dia H-nya keluar digantikan sama rantai induk dari alkohol. Nah, jadi ini tukeran ke sini. Ini masuk ke sini. Nanti H-nya ini akan bereaksi dengan OH atau dia nempel sama OH. Jadi tukeran pasangan. Dan hasil akhirnya dia akan seperti ini. Jadi kita tulis dulu yang punya asam karboksilatnya kan itu tadi CH3 terus COO. Nah, H-nya kan udah nggak ada nih. H-nya digantikan oleh si ini punya si alkoholnya. CH2 CH3. Nah, jadilah ini senyawa ester. Ini kan cirinya ester ini. Ditambah produk sampingannya adalah si air. Dari mana ini? OH, ya OH yang dari alkohol ketemu dengan H dari asam karboksilat. Jadilah H2O. Jadi ini adalah pembentukan dari senyawa ester atau esterifikasi. Ya. Jadi benar alkohol itu kalau ketemu dengan asam karboksilat dia akan menjadi senyawa ester. Dan kira-kira ini berhubungan nggak? Ini kan benar-benar nih. Kalau benar-benar itu kan ada kemungkinan dia berhubungan, ada kemungkinan dia tidak ada hubungannya. Coba. Berhubungan, Bu. Berhubungan. Itu kan kalau kenapa Mario? Enggak, itu soalnya nama reaksinya kan esterifikasi. Iya. Jadi kalau benar dan benar berhubungan jawabannya apa, B? A. Oke. Nah, benar, kalau benar-benar dicek dulu dia ada hubungannya apa enggak. Kalau misalkan dia nggak berhubungan, jawabannya B. Kalau misalkan dia berhubungan, jawabannya A. Itunya. Oke, lanjut. Nah, ini
2-metil 2-pentanol merupakan senyawa alkohol yang dapat mengalami reaksi oksidasi. Nah, 2-metil 2-pentanol itu adalah senyawa alkohol tersier. Apakah yang atas benar atau yang bawah benar? Atau dua-duanya salah atau gimana? Sebenarnya bebas sih, kamu mau ngecek yang bawahnya dulu juga nggak masalah. Misalkan ngecek yang pernyataan keduanya, ini nanti akan membuka kunci untuk pernyataan yang pertama itu nggak masalah. Ini kan tinggal kalau udah benar-benar kan, yang jadi permasalahan kan kalau dia benar-benar. Kalau dia benar-benar kan itu kan bisa berhubungan, bisa enggak. Tapi kalau dia ada yang salah, pasti ya udah nggak mungkin ada hubungannya. Coba dicek, apakah 2-metil 2-pentanol ini senyawa alkohol tersier atau bukan? Dan apakah dia bisa mengalami oksidasi? Tersier, Bu. Tersier. Udah digambar, Mario? Digambar nggak? Kamu gambar nggak? CH3. Kalau misalkan nggak yakin, gambar aja. 2-metil dari sini yang aku bikinnya, ini OH, ini CH. Ini C kan, sini. Nah, ini CH2. Nah, ini benar nggak nih senyawa alkohol tersier? Benar ya? Ini si C ini adalah alkohol tersier. Karena dia C-nya C tersier. Ini ada 1, 2, 3. Ada 3 C, 3 cabang yang mengapit dia, kemudian dia terikat dengan gugus OH. Jadi untuk yang nomor 2-nya, yang pernyataan keduanya, itu benar ya? Ya kan? Iya, Bu, tersier. betul. Atau gini, kalau misalkan nanti kamu ketemu senyawa yang posisi cabangnya itu sama dengan posisi gugus alkoholnya. Nah, itu pasti senyawa alkohol tersier. Ini kan metil cabangnya di nomor 2. Dan OH-nya alkohol di nomor 2 juga. Nah, ini pasti tersier. Gitu, cara cepatnya gitu aja. Kalau alkohol primer biasanya dia OH-nya di nomor 1. Jadi misalkan 2-metil 1-pentanol. Nah, itu adalah alkohol primer. Jadi kalau alkohol tersier pasti letak cabangnya, salah satu cabangnya itu sama dengan letak si gugus fungsinya. Itu pasti alkohol tersier. Nah, pernyataan yang kedua benar. Pernyataan yang pertama, 2-metil 2-pentanolnya apakah bisa dioksidasi? Bisa nggak kira-kira? Kalau alkohol tersier, kira-kira bisa nggak dioksidasi? Ayo, dipikirkan. Ini yang nyaut Mario doang dari tadi. Udah nggak ada nyalain kamera. Ayo dong, nyaut dong. Gratis loh nyaut. Daus, hai Daus. Sekar. Princess. Sudah mandi, Princess? Clara, mana Kansa? Kansa mana Kansa? Nah, Clara, Kansanya mana nih? Kansa nggak ada. Sultan. Ada. Mana? Ayo jawab, Kansa. Ada, Ibu. Jawab nomor pertama. Pernyataan pertama, apakah 2-metil 2-pentanol? Tadi udah kebuka tuh, alkohol tersier dia. Sekarang pertanyaannya, apakah si 2-metil 2-pentanol ini bisa dioksidasi? Yuk, sok, dijawab. Oh iya kan, sengaja. Ayo coba Clara dijawab. Siapa lagi nih? Jasmine, Sultan, Tamer. Indah, dah? Udah bangun dah? Baim, udah mandi belum Baim? Bin, Abin? Udah, Bu. Ya, jawab yuk. Itu yang pertama nggak bisa, Bu. Kenapa, Indah? Yang pertama nggak bisa. Karena dia alkohol. Ya, dimatiin lagi mic-nya. Karena dia alkohol tersier. Iya, benar tadi saya dengar suara Indah bilang yang pertama nggak bisa, Bu. Ya, betul jawabannya. Jadi yang pertama itu jawabannya salah. Atau pernyataannya salah. Kenapa? Karena alkohol tersier itu adalah jenis alkohol yang nggak bisa mengalami oksidasi. Jadi yang bisa mengalami oksidasi itu hanya alkohol primer dan alkohol sekunder.
Nah, jadi kalau udah kebuka seperti ini, salah benar, jawabannya adalah D. C. Hah? D apa C? D, Farah. Iya, Dek. Salah. Kan atasnya salah, bawahnya benar. Kayak gitu ya. Oke, Iya, iya. masih ngantuk nih kayaknya. Aldehid dan keton dapat dibedakan dengan reaksi Fehling dan Tollens. Coba, benar nggak nih? Aldehid dan keton dapat dibedakan atau diidentifikasi dengan reaksi Fehling dan reaksi Tollens. Sok, betul atau tidak? Iya kayaknya, Bu. Iya, betul sekali. Apa tuh? Kenapa Baim? Baim ya suaranya? Ya, aldehid dan keton Bukan itu saya, Bu. siapa? Aldehid Nggak dan tahu, keton bukan itu saya. adalah senyawa yang bisa diidentifikasi atau dibedakan dengan reaksi Fehling dan reaksi Tollens. Paling gampang dia. Nah, apakah pernyataan yang kedua benar? Aldehid dan ketonnya merupakan senyawa yang berisomer fungsi? Kayaknya iya deh, Bu. Kemarin Abin jawab gitu soalnya. Iya. Kayaknya iya, yang pasti dong, Bim. Iya benar, ini adalah yang berisomer fungsi kan. Kembarannya itu atau isomer fungsinya aldehid, alkohol sama ester. Itu yang pertama. Kemudian aldehid dengan keton. Yang terakhir adalah si asam karboksilat dengan ester. Nah, ini benar-benar. Terus ternyata pertanyaan saya, berhubungan atau tidak? Berhubungan atau tidak? Kira-kira dia ada hubungan atau tidak nih? Isomer fungsi dengan identifikasi. Bener ya, ini ada hubungannya. Karena salah satu ciri dia berisomer fungsi itu bisa diidentifikasi dengan reaksi-reaksi tertentu. Jadi jawabannya benar-benar dan berhubungan adalah A. Seperti itu. Gampang ya ini. Oke, lanjut. Benzena. Senyawa benzena merupakan senyawa yang sulit untuk diadisi. Karena sebabnya senyawa benzena itu punya ikatan tangkap yang terkonjugasi dan mampu untuk beresonansi. Coba diingat-ingat sifat dari senyawa benzena. Dan apakah ini benar atau salah? Salah atau benar? Salah-salah, benar-benar, dan berhubungan atau tidak? Ayo apa jawabannya? Ini nyaring nggak ini nih? Ini kalau diem aja tuh nyaring jangan-jangan. Gimana? Ayo yang lain coba bersuara. Baim, Im, Hansa, Clara, coba dijawab. Oji, Renata, Uus, mana Uus tadi? Iya, Bu. Yang A ya, Bu? Yang A. Berarti jawabannya benar-benar, Us. Iya. Iya, Berhubungan senyawa, saya nyari senyawa itunya benzena. sih, apa Nyari namanya? apa? Nyari apa? Nyari tentang faktanya itu di Google, jadi saya Iya, nggak apa-apa. kaitin tuh berhubungan gitu. Itu kan cara kamu untuk mendapatkan jawaban. Senyawa benzena itu benar, senyawa yang sulit diadisi. Ini benar. Senyawa benzena memiliki tangkap yang terkonjugasi dan mampu beresonansi juga benar. Kenapa dia susah untuk diadisi? Karena dia ikatan tangkapnya seperti ini, terkonjugasi dan beresonansi. Itulah yang menyebabkan dia sulit untuk diadisi. Jadi jawabannya A. Kenapa kamu harus tanya dulu, baru disebut namanya dulu, baru menjawab? Kan kita bebas siapa aja boleh jawab. Ya, jadi ini benar ya. Nggak apa-apa kalau misalkan masih nyari di Google, itu kan cara untuk kamu menemukan jawaban. Tapi kalau ulangan, jangan nyari di Google. Gitu.
kan baru latihan aja. Jadi nggak apa-apa kalau emang misalkan nyari di Google, tapi soal yang mirip kayak gini kayak nggak ada, karena ini soalnya saya yang bikin. Jadi saya belum upload ke Google. Oke, ini apa nih? 3,4 diklorofenol adalah penamaan senyawa benzena yang sesuai. Gugus OH lebih prioritas dibanding gugus halogen. Nah, bener nggak nih? Ini 3,4 diklorofenol, kayaknya kemarin contoh soal ya, kalau nggak salah sih. Dan gugus OH-nya apakah lebih prioritas dibanding gugus halogen? Nah, ini berarti harus melihat lagi rentetan atau urutan dari prioritas gugus fungsinya. Coba jawab, siapa yang mau jawab? Bebas, gratis, dan kalau salah nggak bakal dimarahin kok. Diklorofenol. Jadi kalau misalkan ini OH. Jadi nggak sih gambarnya? Nah. Bener nggak nih? Gambarnya seperti ini di klorofenol teh. Nah, kira-kira penamaannya udah bener nggak? Sesuai dengan urutan penomorannya. Ini pada bingung apa pada merhatiin atau gimana sih? Saya jadi Bingung, Bu, bingung. Bingungnya di mana, Mario? Saya bingung, Bu. Bingungnya di Dari OH, mana? Ibu ya. Coba Saya lupa nomorinnya. ungkapkan kebingungan, jangan diem aja. Atau nanti diem aja saya nggak tahu nih kalian nyambung atau tidak. Kalian teh bingung sama bahasa soalnya atau bingung apanya nih? Bingungnya bingung jawabnya, bingung bahas soalnya, atau bingung apanya nih? Saya agak-agak jadi nggak enak nih. Duh. Ini padahal soal levelnya masih level rendah ya, karena saya yang bikin. Nah, kalau udah dosen UI yang bikin agak ribet juga. Kalau cara jawabnya sih udah ngerti, Bu. Dari soalnya kadang-kadang. Cuma menganalisis soalnya, nah makanya itu harus dilatih dari sekarang. Nah, ya. Menganalisis soalnya masih agak beribet. Nah, ini soalnya baru level saya yang bikin, ya. Jadi masih, istilahnya masih kalau menurut saya masih bisa lah. Gitu. Nah, kalau udah level dosen UI yang bikin untuk UTBK ataupun UM, itu ya agak naik dikit sih levelnya. Oke, 3,4 diklorofenol adalah penamaan senyawa benzena yang sesuai. Ini udah bener ya. Kenapa? Gambarnya kayak gini. Jadi, pertanyaan saya yang bawah dulu deh. Gugus OH-nya lebih utama nggak dibanding gugus halogen? Coba lihat urutannya. Apakah OH lebih duluan dibanding halogen? Halogen itu X ya kalau nggak salah. Simbolnya X. Coba gugus OH-nya lebih duluan dari halogen atau gimana? Rajasa baru datang. Oh my god. Anak Ibu Betty. Ayo coba dijawab Rajasa yang baru datang. Ayo siapa yang mau ngomong tadi? Indah, apa dah? Dah, suara kamu tidak terdengar jelas, dah. Iya itu, Bu. Apa? Yang nomor 2 benar? Iya. Iya, kalau melihat dari urutannya, nomor 2 itu benar ya. Jadi gugus OH itu lebih duluan dibanding gugus halogen. Nah, berarti kita bisa menjawab yang pertama, pernyataan yang pertama. Nah, kalau misalkan gugus OH-nya lebih prioritas, artinya si OH ini didahulukan nomor 1. Kemudian untuk penomoran, dia muternya kemana? Muternya ke atas, apa ke sini? Nah, dia pakai prinsip sama kayak penomoran senyawa yang kemarin alkana, alkena, alkohol, dan seterusnya. Jadi kalau duluan ketemu cabang, itu didahulukan, berarti lewat situ gitu jalannya. Kira-kira lebih dekat kemana? Ketemu cabangnya ke lewat bawah apa lewat atas nih? Bawah. Jadi kalau lewat bawah, ini kan 2
3. Kalau kamu lewat atas, ini 1, 2, 3, 4. Jadi kalau lewat bawah, ketemu cabang itu nomor 3. Tapi kalau lewat atas, ketemu cabang nomor 4. Jadi deketan lewat bawah. Makanya ini 3, kalau terusin ini 4. Nah, namanya jadi 3,4. Kenapa pakai di? Karena ada 2 kloro. Di kloro. Kenapa fenol? Karena induknya atau yang utamanya adalah benzena dengan gugus fungsi OH. Kamu lihat di yang pertama, substitusi 1 atom H itu benzena dengan ujung OH namanya fenol. Jadi benar. Dan ini berhubungan atau tidak? Berhubungan, karena penamaannya sesuai dengan prioritas gugus fungsi dan sesuai dengan penomoran. Jadi jawabannya adalah A. Gitu. Coba dipahami. Kalau nggak paham, nanya. Jangan diem aja. Ini jangan-jangan soal yang tadi sebelum-sebelum pada nggak paham nih. Saya next aja. Nah, kalian diem aja sih, mic-nya dimatiin. Susah analisisnya, Bun. Bukan susah, belum terbiasa aja. Karena kalian masih membutuhkan waktu yang lama untuk menganalisis. Tapi kalau soalnya udah sering latihan kayak soal kayak gini, cepet. Gitu. Jadi harus terbiasa dari sekarang. Kan udah latihan soal SBM. Nanti saya bikinin deh soal US kayak begini semua, biar kalian terlatih. Nggak ada soal PG. Nggak ada soal PG. Wow. Nggak apa-apa, biar terlatih. Jadi nanti mau SNMPTN-nya lulus, mau nggak lulus, ya ketemu soal kayak gini udah terbiasa gitu. Udah enak aja gitu liatnya. Oke, next. Nitrasi merupakan reaksi benzena yang menghasilkan nitrobenzena. Nitrasi merupakan reaksi benzena dengan asam nitrit atau HNO2. Coba yang atas, ini benar apa enggak? Kemarin saya kasih beberapa reaksi benzena. Ada nitrasi, sulfonasi, alkilasi. Coba dibaca baik-baik kalimatnya. Kira-kira ini benar atau enggak? Kan cuma 2 jawabannya, benar apa enggak? Gitu. Malah lebih gampang ya. Salma, Anandita Salma mau jawab? Nyalain mic. Anandita Salma. Ya, nyalain mic dulu. Yang sebab salah bukan sih, Bu? Yang sebabnya salah. Iya. Harusnya apa, Mario? Asam nitrat ya? Oke, pintar. Asam nitrat. Ini salah. Harusnya ini bukan nitrit, tapi nitrat. Terus pertanyaan saya yang atas sekarang. Kalau yang bawah salah, yang atas. Benar nggak nih? Nitrasi itu merupakan reaksi benzena yang menghasilkan nitrobenzena. Rajasa. Aja diem aja. Rajasa. Jamir, Mustafid, Simul, iya Rajasa. Bener gak, Bun? Benar. Siapa yang jawab tadi tuh? Siapa yang jawab tadi? Saya nggak dengar ini. Nggak merhatiin. Aku. Kamu siapa? Anandita Salma. Intan. Oh, Intan. Anandita Salma. Iya. Nitrasi itu dari namanya nitrasi. Nitro kan? Ya, ketawa. Dari namanya nitrasi. Mirip-mirip kan? Kenapa sih kamu beli banget? Nitrasi itu mirip-mirip dengan nitro. Ya. Jadi jawabannya tadi benar Intan, ini adalah benar. Nah, sekarang kira-kira apa pilihannya atau apa jawaban akhirnya? Benar salah berarti C. Udah selesai. Gimana Rajasa? Rajasa baru bergabung nih, baru loading jangan-jangan. Atau baru bangun jangan-jangan. Oke, lanjut ya. Oke, ini trinitrotoluena berfungsi sebagai bahan peledak. Trinitrotoluena merupakan salah satu turunan dari toluena. Coba dilihat lagi atau dilihat lagi aplikasinya. Kenapa? Siapa yang mau jawab tadi? Suara siapa tadi? Yang atas benar, Bun. Yang atas benar ya. Yang bawah? Benar juga bukan, Bu? Iya, benar juga. Kenapa benar juga? Namanya mirip. Toluena ini dari toluena. Jadi pasti dia turunan atau masih berhubungan. Nah, pertanyaan selanjutnya kalau benar dan benar. Berhubungan nggak?
Berhubungan. Oke, berhubungan. Gampang. Berhubungan. Kalau Namanya bareng-bareng, sama. iya. Iya, maksudnya aja ininya atas ke bawahnya. Kan bener nih, teringat atau Luena, ya benar juga sih memang ya. Gampang soal ini. Selesai. Tidak ada soal lagi. Kalau jawab bareng-bareng sih gampang ya. Kita coba kalau ulangan, nggak tahu deh. Tapi soal kayak gini, soal tipe sebab akibat sama soal yang tipe asosiasi, dia keluarnya nggak banyak. Jadi kalau misalkan di SBMPTN itu kan kalau yang soal apa sih TKA ya, yang soal matematika, kimia, biologi, fisika, itu kan masing-masing 15. Nah, paling 5 dari 15 itu 10-nya pilih 10-nya pilihan ganda, terus ya 2 itu asosiasi, 3 itu adalah sebab akibat, atau bisa 3-nya asosiasi, 2-nya sebab akibat. Jadi tetap pembagian tipe soalnya paling banyak memang pilihan ganda gitu. Tapi tetap harus bisa Tapi jawab. kalau emang Bu, maaf. Ya, Untuk kenapa, soal yang begini apa? Kan ada beberapa materi yang saya belum tahu tuh yang saya baru tahu di hari itu juga. Nah, itu gimana, Bu? Ya itu harus tahu, Us. Karena kalau SBMPTN kan cakupannya luas. Yang bikin soal bukan saya. Kalau saya yang bikin soal, saya tahu apa yang kamu pelajarin. Tapi kan kalau yang bikin soal itu dosen dari mana-mana kan dia pasti general materinya. Jadi dia pasti ya udah menurut dia ini harusnya sudah dipelajarin di SMA. Gitu. Mau kamu sebenarnya udah belajar atau enggak dia nggak mau tahu. Gitu. Makanya kalau SBMPTN itu materinya general dan tidak ada kisi-kisi. Jadi kalau di kayak UN kan kemarin nomor 1 misalkan materinya apa tentang misalkan konfigurasi elektron, nomor 2 apa. Nah kalau SBMPTN nggak kayak gitu kalau UTBK. Jadi ya mungkin materi konfigurasi elektron keluar 2 nomor, materi termokimia keluar 1 nomor. Tapi kita nggak tahu nomor berapa, gitu. Diacak sama dia, gitu. Begitu. Jadi dia nggak mau tahu, kamu udah belajar apa belum? Pokoknya menurut dia ini materi di SMA yang harus kamu tahu. Itulah kenapa banyak anak kelas 12 pada ikut les. Jadi untuk nambah materi dari luar. Kalau kamu les sama saya aja, nggak jauh-jauh. Tapi nggak ada yang datang tiap hari. Gitu. Dan nanti buat teman-teman yang siapa tuh apa tuh? Dan nanti buat teman-teman yang ikut UTBK atau ikut UN diharapkan atau diwajibkan mengisi semua materi soal. Jadi jangan dikosongin karena itu adalah bahasanya tuh prasyarat. Misalkan gini, kamu bisanya fisika doang. Terus kamu ya udah, saya yakin fisika saya nih 15 soal benar semua. Saya semua isi fisika saya, tapi biologinya nggak kamu isi. Karena kamu yakin fisika kamu betul semua. Nah, biologinya nggak kamu isi sama sekali, nggak kamu isi, itu nggak boleh. Jadi biologinya dan semua mata soal yang lain, matematikanya, bahasa Indonesia, terus bahasa Inggrisnya, itu harus diisi. Minimal 2 nomor. Mau benar ataupun salah, itu harus diisi, karena itu prasyarat. Gitu. Yes. Jadi kalau nanti misalkan ketahuan di screening, jadi kalau UTBK itu periksa jawabannya nggak langsung dikoreksi kayak ulangan sekolah, tapi di screening dulu sama dia. Jadi screening itu dilihat keisi semua nggak nih, semua mata pelajarannya. Kalau ada satu yang nggak keisi, udah screeningnya gagal. Jadi kamu nggak akan masuk ke pengoreksian selanjutnya. Kayak begitu, ya. Paham nggak nih yang saya omongin? Paham, Bu. Paham, Insya Bu. Allah. Paham, Bu, paham. Jadi walaupun kamu bisanya biologi doang, walaupun kamu bisanya matematika doang, tapi semua mata pelajaran itu harus diisi minimal 2 nomor. Ya usahakan sih benar, gitu. Tapi mau benar mau salah itu harus diisi. Karena kalau nggak diisi itu nggak akan lolos screening. Tahu saya kayak gitu. Oke? Sebelum saya tutup, ini ada pertanyaan nggak tentang soal seperti ini? 24 orang, lumayan lah. 2 menit lagi kita ditendang dari Zoom-nya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Diam aja.
Belum, Bu, belum. Belum. Nanti diulang-ulang lagi, banyak latihan dari buku UTBK atau buku SBMPTN, itu soal kayak gini pasti ada lah. Gitu. 1-2 nomor mah pasti ada. Latihan-latihan, dan kalau mau belajar di sekolah, boleh ke sekolah, tapi ya janjian dulu sama saya, takutnya saya nggak ada di sekolah. Gitu, ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nih, pada matiin mic semua dan pada matiin kamera semua, jadi saya nggak tahu nih kalian teh sebenarnya ayah atau tidak gitu loh. Sebenarnya ada apa enggak? Apa jangan-jangan nyalain doang ininya? Ada, Bu. Oh iya. Terima Ada, kasih. Bun. Iya. Ada, Bu. Iya. Ada. Iya. Ada, Bu. Ada, Bu. Iya. Terima kasih. Pokoknya ada dah, Bu. Ya, pokoknya ada. Bun, Ida. mau nanya. Oke. Terima Bun, mau kasih. nanya. Apa Clara? Mau nanya. Iya apa? Itu yang tanggal 7. Yang tanggal 17 kan Heeh. ada TO. Itu TO-nya TKA apa TPS? Saya belum nanya lagi sih. Kemarin kan Pak Dedi kan kemarin baru ngedata. Nanti dikirim lagi ke sananya. Karena kita lihat respon kalian dulu. Kalau memang misalkan banyak yang mau ikut, ya kita daftar. Tapi kalau misalkan dikit, ya kamu belajar aja di sekolah. Belajar materi pelajaran biasa. Gitu. Saya belum tahu sih, belum tahu materinya apakah TKD doang atau TKA doang gitu. Ya, nanti tanyakan lagi ya. Nanti udah saya kirim suratnya ke Pak Dedi. Nanti Pak Dedi tinggal nembusin kita apakah jadi ikut atau enggak gitu. Karena saya juga kan harus izin ke guru mapel yang hari Rabunya. Oke ya? Oke, makasih Bun. Oh, kalau misalkan ada yang menghubungi dari Sebi, bukan Sebi, apa Siami ya? Siami LP3I, silakan dijawab aja. Mereka cuma memberikan penawaran, kalian berminat nggak untuk ikut beasiswa di sana? Jadi bukan hoax. Jadi memang mereka udah kerjasama sama SMA Pro. Gitu. Jadi buat teman-teman yang jangan kaget kalau dihubungi sama Siami atau LP3I, ya jawab aja lah. Oke, gitu ya. Thank you ya. Udah 1 menit lebih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Ya. Setelah lagi tentang semua hasilnya. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Hati-hati, Silakan Bu. live ya. Makasih banyak, Bu. Silakan live ya.